menghatamkan Quran. Tapi kalau lihat pola Nabi menyampaikan beberapa hadis masyhur, hadis-hadis primer, semuanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ada satu yang paling Nabi inginkan pada kita umatnya di bulan ini. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari lihat. Satu, ini nggak usah disebut nomor berapa, tapi semuanya Sahih Bukhari. Dari subuh sampai maghrib, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apa ujungnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dari subuh sampai maghrib, kalau kau puasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosamu yang lalu diampuni. Berikutnya, yang kedua, dari Isya sampai imam selesai, jangan tinggalkan imam. Yang suka tinggalkan imam witir di rumah rugi. Karena pahala orang yang mengikuti imam sampai selesai di malam-malam Ramadan, hanya di malam Ramadan, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Nggak ada di antara kita yang kuat sholat semalam penuh. Hanya orang yang mendatangi imam di malam-malam Ramadan, Isya, Ba'diyah, Tarawih, Witir, sampai imam berdiri, maka dia mendapatkan pahala semalam penuh. Lalu apa balasannya? Man qama lailata Ramadhana. Siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Lagi-lagi dosanya yang telah lalu diampuni. Ada lagi Ustadz? Ada lagi. Yang ketiga, Ustadz malam pertama sampai malam 20 terlalu banyak meeting, rapat, luar kota, pergi. Allah siapkan lagi. Apa itu? Yang ketiga, man qama lailatul qadar. Siapa bisa menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir? Apa kata Allah? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa tiga ini semuanya bermuara ampunan Allah? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak dari ibadah kita di Ramadan adalah ketika kita selesai puasa, dikumandangkannya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dikumandangkan, maka pada saat itulah status kita kawaladathu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih. Bapak-bapak pingin nggak dosa diampuni? Kelihatan nggak banyak dosa ya, Masya Allah. Punya dosa tidak? Yang jawab punya sombong. Banyak. Nggak usah dosa dengan orang lain, dosa dengan bini di rumah aja, Pak. Kata seorang ulama, kau pulang ke rumahmu, kau tanyakan pada istrimu, "Mah, ini Ramadan, menurut mama selama ini papa seperti apa?" Kalau dia bilang, "Pah, banyaklah beristighfar," banyak dosa kita berarti. Tapi kalau dia bilang, "Mah, papa suami terbaik, menantu terbaik, kakak ipar terbaik. Pah, mubazir kalau cuma mama seorang yang mendampingi hidup papa." Itu berarti antum tuh Masya Allah. Takbir! Antum gak pingin sampai level itu? Belum sampai? Sama Ustaz ya, Masya Allah. Karena itu jalan yang paling lurus. Walaupun saya suka dikritik juga sama Ustaz Khalid. Antum jangan bicara itu, antum bukan praktisi. Oke Ustaz, saya siap. Karena beliau mengatakan antum bicara. Saya maunya sampai level itu. Karena yang paling tahu tentang kita, selain Allah dan malaikatnya, istri kita. Betul tidak? Antum nih ceramah di mana-mana, orang kadang cium tangan bolak-balik. Orang nggak tahu siapa kita.
Bahkan apa kata para ulama? Mohon maaf. Kita ini terlihat baik. Kita ini terlihat baik. Bukan kita baik-baik kali. Kita ini hanya terlihat baik karena Allah menutup aib kita. Sekiranya Allah buka aib kita, nggak ada orang mau dekat-dekat dengan kita. Apalagi kalau sampai bini tahu. Masya Allah. Itu dia. Itulah sebabnya kenapa Ramadan ini walaupun dia sahrul siyam, sahrul qiyam, syahrul Quran, tapi Nabi paling menginginkan dari kita umatnya Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, orang yang paling rugi, orang yang paling celaka hidup dia di Ramadan, umurnya sampai Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Masya Allah. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Mari kita urut. Kita urut ya. Kita belajar dari orang-orang yang pernah berdosa. Supaya kita ambil pelajaran. Kita dengan mereka mungkin, Masya Allah, mereka pernah berdosa dan bagaimana mereka menebus dosa mereka. Mudah-mudahan dengan itu kita dipantaskan termasuk orang-orang yang dapat ampunan di Ramadan ini. Kita akan ambil contoh ini. Yang pertama, orang yang pernah hidup di masa Rasul dan dia berdosa. Bagaimana dia menebus dosanya dan bagaimana Allah mengampuni dosanya? Kita belajar pada seorang laki-laki ini. Hitam, kurus, tinggi. Statusnya budak, tapi dia punya kemampuan melempar tongkat, lembing. Ya, nama orang ini Wahsy. Pada perang Uhud, dia dibayar khusus, disewa khusus oleh Hindun, Imra'at Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Kenapa? Dendam. Pada perang Badar, bapaknya Hindun tewas, saudara laki-lakinya tewas, sepupunya tewas. Maka pada perang Uhud, dia memilih orang ya untuk bisa membunuh Muhammad atau kerabat Nabi Muhammad. Maka dia membayar. Dealnya dibebaskan dia dari budak. Yang kedilnya dia diberikan sejumlah harta. Ya, deal oke. Tapi ketika perang Uhud terjadi dia tidak bisa mendekat Nabi. Terlalu banyak sahabat yang didekat dengan Nabi. Maka dia alihkan sasarannya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi dia tidak langsung melawan Hamzah. Hamzah dikenal singa padang pasir. Selama Hamzah hidup, Umar pun gak berani langsung menghadap Nabi. Kenapa? Seluruh jazirah Arab tahu siapa Hamzah. Dialah singa padang pasir. Maka kemudian Wahsy menggunakan cara yang curang. Memang kecurangan itu dari dulu sudah ada ternyata ya. Kelihatan Ustadz belum move on ya. Masya Allah. Dia caranya apa? Di perang Arab itu Pak, terbunuh atau membunuh bangga. Kenapa? Yang membunuh seorang kesatria, yang terbunuh di tangan kesatria. Caranya apa? Duel berhadap-hadapan. Gak boleh perang Arab membunuh dari belakang. Kemudian apa yang terjadi Pak? Wahsy melemparkan lembingnya dari jauh. Menembus belakang Hamzah sampai ke depan. Tidak cukup, dia mendatangi jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelah dadanya, dikeluarkan, dan dia bawa kepada Hindun sebagai alat bukti. Ini tugasku sudah selesai, Hamzah sudah tergelak mati. Hindun mengambil jantung Hamzah dan digigitnya. Hati-hati kalian dengan perempuan. Kalau dia marah, habis kalian. Perempuan kelihatan lembut, tapi kalau dia marah, menakutkan. Pasca pembunuhan itu, perang selesai, Nabi berduka, mendapati jasad Hamzah rusak. Wahsy bebas dari budak. Dia mendapatkan harta. Tapi setiap kali dia pergi kemana-mana, orang memberitahu dia, curang kamu, curang kamu, curang kamu.
Wahsy tidak bisa nyaman. Kalau ada orang dibilang curang, harusnya tersinggung. Tapi ada yang lain enggak. Muka tebal, Masya Allah. Oh ya, nggak usah dilanjutin ya, Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya Wahsy menemui orang yang paling bijak di Quraisy. Dia menandatangi, saya minta nasihat darimu. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Orang menyebutku curang. Apa yang terjadi, Pak? Kata orang itu, pergilah kau ke Madinah, temuin Muhammad, bilang kau masuk Islam, maka kesalahanmu akan diampuni. Tapi usulan orang bijak ini tidak bisa diterima Wahsy. Karena Wahsy berpikir, kalau ketemu Nabi langsung, kalau tidak, digebukin sama orang Madinah. Apalagi dia sudah terkenal curang. Akhirnya dia minta tolong pada orang bijak. Bolehkah engkau menuliskan surat untuk Muhammad? Apa itu? Surat pendek aja dari Wahsy. Ya Muhammad, apa pendapatmu jika aku masuk Islam? Nabi menerima surat ini, Pak, tidak bisa membalas. Nabi tahu motivasinya cari aman. Bahwa Pak, dalam beberapa riwayat ada ayat yang akhirnya ditulis oleh Nabi sebagai jawaban terhadap si pendosa seperti Wahsy. Ini dosanya, Pak, gak diampuni ini, Pak, sebenarnya ya. Kenapa? Membunuh dan merusak jiwa. Tapi apakah seperti itu di mata Allah? Mari kita lihat. Yang punya HP tolong dibuka. HP yang tidak punya Quran berarti HP mu'alaf. Coba buka. Quran surat 39. Nama suratnya Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-53. Ini ayat boleh Anda tulis, Anda share ke grup, memotivasi setiap orang. Kalau bisa, Pak, buat spanduk. Siapapun Anda pantas datang di masjid ini di bulan Ramadan. Supaya orang termotivasi. Ini ayat ini luar biasa, Pak. Nggak ada, Pak, ayat seperti ini dalam Quran. Apa itu? Az-Zumar ayat 3, surat 39 Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, pelan-pelan, Pak. Allah berfirman, "Qul", perintah kepada Nabi. "Qul", katakanlah ya Muhammad. Nabi disuruh oleh Allah. "Ya ibadi." Allah tidak menyebut wahai pendosa, tidak. Allah menyebut statusnya ya ibadi, wahai hambaku. Masya Allah. Mau berdosakah kamu? Pernah membunuh, pernah berzina, pernah menipu? Allah katakan kamu tetap hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Allah cuma menyebut para pendosa dengan istilah wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. Masya Allah. Kadang-kadang kita gampang sekali memvonis orang. Lihat Allah memanggil orang pendosa. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kalau ada orang tatoan, Pak, Ramadan mau datang ke antum DKM. Pak, izin Pak, boleh nggak saya ikut tarawih? Boleh. Kalau perlu kita kasih dia koko lengan pendek, biar tato naganya kelihatan. Buat apa Ustaz? Buat mengamankan masjid. Ribut anak-anak, coba kita taruh dia di pojok situ, Masya Allah. Nggak ada yang ribut. Ya, kalau perlu dia ditugaskan bawa keropak, insya Allah semuanya masukin. Masya Allah. Lu bawa keropak, tungguin kalau yang nggak masukin. Masya Allah. Ya, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini ayatnya yang paling inti. Lihat ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Pak, ini welcome terhadap siapapun yang pernah berdosa, Pak. Ramadan ini bulan menebus dosa, Pak. Ya, sebut innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa. Kayak Bapak duduk di tempat ini, Pak. Bukan sekedar duduk, Pak. Ini malaikat lagi bermohon, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia.
argo pengampunan dosa itu Pak jalan terus. Ketika ayat ini ditulis, diantarkan kepada Nabi, diantarkan kepada Wahsy, gembiranya luar biasa. Tapi dia penasaran, dia minta tulis lagi satu surat. Apa itu? Wah, tolong tuliskan, tanyakan kepada Muhammad, kira-kira dosa seperti saya ini yang membunuh pamannya Nabi, bagaimana cara Allah bisa mengampuni dosa saya? Nah, ini lebih serius berarti dia ini. Bapak-bapak ingat ya, Wahsy ini pada akhirnya masuk Islam dan berjihad bahkan syahid. Tapi ada ucapan Nabi yang sangat masyhur. Apa itu? Ketika akhirnya ketemu dengan Nabi. Tapi setiap kali dia ketemu dengan Nabi, Nabi berkata pada Wahsy, ya Wahsy, Allah telah mengampuni dosamu. Tapi jangan dekat-dekat wajahmu kepadaku. Karena bagaimana perbuatan dia kepada paman Nabi. Wajar ucapan itu. Wahsy bertanya, bagaimana Allah mengampuni dosa seperti dosa dia? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan ayat berikut ini. Catat lagi ayat ini. Ini dua ayat penting banget Pak. Kalau Bapak kirimkan, ini buat yang non-muslim juga boleh. Biar non-muslim tahu bagaimana Islam menghapus sebuah dosa. Bagaimana Islam menyikapi orang berdosa. Quran surat 25, nama suratnya Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 70-71. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 70-71. Apa kata Allah? Bagaimana Allah mengampuni dosa seseorang? Illa man taba, kecuali orang itu taubat. Apa itu taubat? Sadar, mengaku, menyesal. Taba yatubu taubatan. Ar-ruju, dia kembali ke jalan Allah. Itu taubat. Saya salah, saya berdosa. Ya Allah. Baru kemudian wa amana. Ada syaratnya, motivasinya harus karena iman. Kalau dia belum syahadat, syahadat. Wa amila amalan soliha. Tidak cukup menyesal. Tidak cukup mengaku masuk Islam. Tapi dibuktikan mana progres amalmu. Kalau Ramadan langsung terlihat, bisa langsung ke masjid. Wa amila amalan soliha. Kau buktikan dengan amal solehmu. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka kejahatan-kejahatan yang pernah mereka berbuat bukan sekedar diampuni, bukan sekedar dihapus, tapi kejahatan yang pernah mereka buat Allah tukar jadi kebaikan. Allah. Ada nggak Tuhan yang lebih baik di muka bumi ini Pak? Menerima seorang pendosa. Taubat, iman, progres amal soleh. Dosamu yang telah lalu ditukar jadi kebaikan. Bro, tolong sampaikan kepada teman-teman yang masih, bukan kita menuduh, tapi yang masih berkubang dengan dosa. Mabuk iya, perempuan iya, judi iya, dengan orang tua kasar, dengan adik berantem, ajak dia Pak. Satu orang yang bisa sadar Bapak ajak, itu Ramadan terbaik Bapak-bapak di bulan Ramadan ini Pak. Ayat ini, saya ulangi Pak, ayat ini Pak, ketika turun, inilah ayat yang mengangkat wajah Umar bin Khattab, ketika setiap kali menemui beberapa sahabat yang awal masuk Islam. Umar itu mu'alaf, belakangan masuk Islam. Dia masuk Islam dengan sahabat Umar, Ammar bin As, Khalid bin Walid. Ini orang-orang terlambat masuk Islam. Maka setiap kali dia berjumpa dengan Utsman, kepalanya nggak bisa diangkat. Kalau dia berwudu, air matanya hampir sama dengan air wudu. Kata Utsman, kenapa kau nangis Umar? Umar berkata, kau duluan masuk Islam, sementara aku masih berkubang dalam dosa. Masya Allah. Tapi ketika ayat ini turun, Al-Furqan ayat 70, illa man taba, kecuali orang yang taubat. Wa amana, beriman. Umar taubat, Umar beriman. Wa amila amalan soliha, dan dia buktikan amal-amal terbaiknya. Maka kejahatan yang pernah dia buat, Allah ganti dengan kebaikan. Allah. Nggak ada agama yang lebih
mengapresiasi orang yang mau tobat kecuali Islam. Pak, siapapun teman Pak, nggak usah peduli dia bertato, dia apa Pak, ajak pakai ayat ini. Kalau ente taubat, ente beriman, dan ente buktikan dengan amal soleh, maka kejahatan yang pernah ente lakukan ditukar Allah jadi kebaikan. Masya Allah. Ayat ini diperkuat dengan ayat yang lain dalam Quran surat 65 ayat yang kelima. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim ajrahu. Siapa kalau sampai dia level takwa, kesalahannya dihapus dan amal perbuatannya yang sedikit dilipat gandakan. Kata ulama, ini menguatkan ayat yang ada di surat Al-Furqan. Di Islam itu begitu Pak. Yang penting orang taubat dulu. Maka jangan tutup kesempatan teman, sahabat yang mau taubat di Ramadan ini. Saya selalu menyuruh DKM, buatlah spanduk. Marhaba ya Ramadan. Setiap Anda pantas datang di masjid ini. Setiap Anda pantas hadir di masjid ini. Sehingga Ramadan bukan milik oleh para ustadz, para kiai. Ramadan for all. Ramadan untuk semua. Walaupun kita tahu, Pak, coba Bapak datang sholat tarawih nanti ini, ada nggak separuh? Udah separuh Pak. Masya Allah. Karena ada satu fenomena Ramadan yang selalu terulang. 6 fenomena Ramadan yang selalu terulang. Jangan sampai kita masuk di dalamnya. Pekan pertama, masjid musola yang penuh. Bahkan DKM pasang tenda, sewa tenda. Betul? Kenapa? Jamaah sampai keluar. Pekan kedua, restoran yang penuh. Barusan membatalkan acara di Rich Village. Ya, karena saya konfirmasi, ada nggak tempat sholatnya? Oh, kami di restoran, Ustadz. Aduh. Bukber. Pekan ketiga, mall, pasar yang penuh. Udah mulai persiapan, pulkam. Pekan keempat, akhir Ramadan. Bukan Lailatul Qadar, tapi mereka mulai di tol. Apalagi? Pelabuhan, bandara, penuh. Pekan kelima, Idul Fitri. Mana yang penuh? Kebun binatang. Mereka pergi ke rumah uaknya. Masya Allah. Pak Leknya. Masya Allah. Yang mana itu? Dan pekan ke-6 selesai pulang lebaran, mana yang penuh? Klinik, puskesmas, rumah sakit, mencret, darah tinggi, asam urat. Masya Allah. Bendera kuning. Masya Allah. Kenapa? Gak terkontrol selesai Ramadan. Apalagi tahun ini, Idul Fitrinya seragam. 10 April, hari Rebo. Senin, Selasa sudah cuti bersama. Berarti pulang dari mana Ustadz? Jumat sore Ustadz sudah libur Ustadz. Masya Allah, Jumat sore, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu lebaran, Kemis cuti bersama, Jumat tambah cuti bersama. Nanti masuk kantor Ustaz, kalau bukan Selasa apa Rabu masuk kantornya lagi. Hah? Balik masuk ke lebaran, masuk kantor Senin apa Selasa Rabu? Tutup bandara ini, Masya Allah, pulang semua. Inilah sejarah lebaran terpanjang liburnya ini Pak, Masya Allah. Tapi Jawa Tengah berduka. Sudah 6 hari itu. 6 tanggul jebol. Demak. Apalagi. Kendal. Apalagi. Ya, waduh. Kasihan ini Pak. Ya, seperti itu. Ustadz. Terus ada nggak orang yang tidak dapat ampunan? Nah, belum jam 1. Sabar. Makin lama antum di sini makin banyak dosa antum diampuni. Banyak dosa kita. Masya Allah. Siapa orang yang tidak dapat ampunan? Mohon maaf, jangan tersinggung ya kalau antum masuk dalam kategori ini. Yang pertama, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah uququl walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua. Mohon maaf, antum kalau masih bicara kasar pada orang tua, punten. Kepala mau jadi kaki, kaki mau jadi kepala, punten. Ramadan antum ini sia-sia. Gunakan Ramadan ini membahagiakan orang tua. Ya. Antum ambil contoh, baca kembali itu. Kalau ada browser, buku cari itu, ketik Uwais Al-Qarni. Coba antum lihat itu bagaimana Uwais Al-Qarni, pemuda miskin, bekerja sebagai pengembala domba,
Tubuhnya penuh dengan penyakit, bulat-bulat putih nempel seluruh tubuhnya. Ada yang bilang kusta, ada yang bilang topak, apalah. Dia punya ibu seorang yang sudah tua, dipanggil Uwais. Uwais, usia ibu nggak lama lagi. Tahun ini kalau musim haji, bawa ibu ke tanah suci. Titik. Uwais berpikir minimal punya onta. Gaji dia nggak mungkin beli onta. Maka ketika dia mendapat gaji di awal tahun, dia membeli seekor lembu kecil. Anehnya dia taruh di atas bukit. Pagi sore dia bawa ke bukit. Sampai lembunya besar, dia pikul 100 kilo itu. 8 bulan dia latihan naik bukit turun bukit. Orang-orang bilang Uwais gila. Tapi ternyata itulah yang dilakukan Uwais. Kenapa? Dia sudah timbang ibunya tidak sampai 60 kilo. Sementara lembu itu 100 kilo lebih. Dia berjalan dari Yaman ke Tanah Suci. Kalau pakai mobil bis dengan kecepatan di atas 120 kilo, dari Yaman ke Ka'bah, Makkah, itu 11 jam jalan tol. Jalan tol Arab bukan kayak jalan tol di kita, terlalu banyak tempel-tempel di kita ini. Jalan tol Arab tuh langsung ya 11 jam. Dari mana ke mana itu? Demak, Pekalongan. Lebih ya. Itulah yang dipakai oleh Uwais Al-Qarni, menggendong ibunya sampai ke Tanah Suci. Ketika 7 kali tawaf selesai, ibunya minta diturunkan. Kenapa? Ibu mau sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Ketika diturunkan, ibunya kaget. Uwais, Uwais, lihat dirimu. Seluruh penyakitnya hilang. Kecuali 1 bulatan yang ada di tungkuknya, lehernya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Umar dan Ali. Temui seorang pemuda yang asing di bumi, tapi paling terkenal di langit. Masya Allah. Mintalah doa darinya karena doanya diijabah. Masya Allah. Ibunya bertanya pada Uwais, Uwais, kamu tidak berdoa ini makam Ibrahim? Cukuplah ridho dan doa ibu sudah cukup bagiku. Masya Allah. Ketika pulang dari haji, ibunya meninggal. Tak berapa lama Uwais meninggal. Apa yang terjadi? Orang Yaman kaget. Kenapa? Ribuan orang berjubah putih mendatangi rumah Uwais. Ikut memandikan, mengafankan, dan menguburkan. Orang-orang berkata, siapa ini? Siapa ini? Umar dan Ali kemudian memberitahukan kepada penduduk Yaman. Kalian tidak tahu ini? Merekalah para malaikat yang berlomba-lomba turun ke bumi. Ingin memandikan jenazah seorang Uwais Al-Qarni. Dia pemuda tidak terkenal di bumi, tapi paling terkenal di langit. Apa amalnya? Menggendong ibunya untuk berhaji. Masya Allah. Antum yang punya duit, belum pernah bawa ibu umroh. Antum yang punya uang, lebih memilih bangun rumah daripada menghajikan bunda. Terlalu antum. Berazamlah kalau ada rizki, Masya Allah. Kalau dia masih hidup, minimal umroh. Minimal umroh. Bawa dia tawaf. Kalau bisa pada saat tawaf, jangan kasih kursi roda. Antum gendong dia. Masya Allah. Tapi Ustadz mau gimana Ustadz? Saya ingin berbuat baik sama ibu. Cuman ibunya anak-anak begitu Ustadz. Nah, kalau antum disuruh pilih, ibu yang melahirkanmu atau ibu yang melahirkan anak-anakmu, mana kau pilih? Itulah fitnah yang paling dahsyat dalam hidup seorang pria. Bro, banyak cadangan, tinggalkan. Gak boleh seorang laki-laki terhalang berbuat baik pada ibunya karena istrinya. Gak boleh. Harusnya istrinya sadar. Kenapa? Kalau dia bantu suaminya berbuat baik pada ibu suaminya, apa janji Allah dan Rasulnya? Kedua orang tuanya yang tidak dia urus, Allah siapkan kapling di surga. Beritahu dia, beritahu dia. Kalau kau berbuat baik padaku, kalau kau hormat ibuku, orang tuamu, Allah siapkan kapling di surga. Datang sekelompok sahabat, ya Rasulullah, wanita ini bapaknya sakit, dia tidak tengok. Bapaknya meninggal, dia tidak layak. Bapaknya dibawa ke kuburan, disolatkan, dia tidak ikut. Kata Rasulullah, hei sekalian, Nabi, hei, bapaknya ini tadinya banyak dosanya. Tapi karena putrinya taat pada suaminya, tetap di rumah karena itu amanat suaminya,
maka seluruh dosa-dosa bapaknya Allah ampuni dan dimasukkanlah bapaknya ke dalam surga. Insyaallah. Ajarin istri. Jangan macam-macam. Agar dia menghormati orang tua kita. Tapi Ustadz, rumah saya Semarang, istri Cirebon. Nggak ada itu. Nggak ada. Semarang dulu, baru Cirebon. Temuin ibumu dulu. Karena kalau sampai dia kecewa, apalagi dia megang dadanya, nah, kecuali kau tak minum air susu ibu, selesailah. Tamat dirimu. Termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah ala ridhol walidain wa suhtullah ala suhtil walidain. Berdoalah pada Allah, tahun ini kita membahagiakan dia. Tahun ini bisa membahagiakan dia. Apalagi cuma Jabodetabek. Nggak usah bilang Bekasi macet, nggak ada alasan Bekasi macet, Masya Allah. Samperin, dekat insya Allah. Tapi Ustadz, jauh Ustadz. Di jarang pulang, Tangerang jarang pulang tuh dekat, belok 2 kali sampai, kiri kanan sampai. Masya Allah. Mari gunakan Ramadan kali ini, saatnya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Di antara ampunan yang paling mudah tentunya adalah saat kita bisa membahagiakan bunda, apalagi sang ayah. Masya Allah. 1 menit menjelang pukul 13, kita bermohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sa'atika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rabb, jika dia masih hidup ya Allah, buat dia bahagia karena kami dan istri kami. Jangan buat fitnah antara kami dan istri karena kami ingin membahagiakannya ya Rabb. Ampuni ya Allah istri kami jika dia kurang hormat pada orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang menghormati orang tua. Jauhkan mereka dari ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, apalagi tingkah ya Allah. Jauhkan mereka dari semua bentuk kedurhakaan, kejahatan dan keburukan pada mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.